hari ini, silakan ketua kelas mempersilakan berdoa. Sebelum memulai pelajaran, doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Najarul Aziza, Hadir. Septi Febri, Hadir. Isnaini Mutiara, Hadir. Imelda Dea, Hadir. Femas Ahmad, Hadir. Ahmad Aji, Hadir. Ahmad Arif. Oke, hadir semua ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai karya fiksi sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum ke sana, Ibu pengen anak-anak di sini semuanya konsentrasi terlebih dahulu ya. Jadi Ibu akan mengajarkan tepuk konsentrasi. Jadi caranya ketika nanti Ibu bilang konsentrasi anak-anak, kalian bilang konsentrasi dimulai. Bisa? Oke, bisa ya? Semangat ya. Oke, konsentrasi anak-anak. Konsentrasi dimulai. Oke. Ulang semuanya semua. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan. Sebelumnya, kalian tahu apakah itu karya fiksi? Apa itu karya fiksi? Ada yang tahu? Karya fiksi itu adalah karya yang bersifat imajinatif, benar sekali Septi. Kemudian, pernahkah kalian membaca karya fiksi? Nah, karya fiksi apa saja yang pernah kalian baca? Novel. Terus apa lagi? Cerpen juga termasuk. Ada lagi? Puisi juga termasuk. Apa? Novel ya. Fabel, Ibu. Oh, fabel. Oh ya, fabel juga termasuk karya fiksi ya. Oke, selanjutnya karya fiksi yang kalian baca itu mana yang paling favorit? Novel apa yang paling kalian suka? Novel tentang apa? Romance? Ya. Oke. Nah, Ibu akan menampilkan video tentang karya fiksi. Sebentar ya anak-anak. Septi tenang ya. Berarti ngompol. Aji, kalau mau toilet bilang ya. Oke, sudah terlihat di layar. Jadi silakan saksikan video ini. Dahulu kala di Kayangan ada dewa dan dewi melakukan kesalahan yang begitu besar. Sebagai hukuman, mereka diusir ke bumi. Dan menjelma sebagai hewan, sang dewa berubah menjadi anjing bernama Tuma. Dan sang
yang diakui tidak hanya di Indonesia, namun juga diakui oleh dunia. Habibie adalah seorang insinyur, ilmuwan, dan politikus yang pernah memimpin Indonesia sebagai presiden ketiga dari masa peralihan Orde Baru ke masa reformasi dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Habibie adalah manusia jenius yang memiliki jam terbang dalam masa-masa peralihan, mulai dari peralihan di bidang pesawat terbang, peralihan tubuh besar di masa genosida orang-orang kiri di 65, sampai peralihan masa krisis Orde Baru ke reformasi yang membuatnya menjadi penting dalam demokrasi Indonesia. Dalam video kali ini, kita akan mencoba melacak kejeniusannya yang tertuang dalam segala bidang yang digelutinya. It is almost impossible and misleading to describe the evolution of vision by just observing and analyzing the happenings of the last 3 decades. Aja. Makanya nanti ya, di waktu istirahat ya. Oke, dari 2 video yang sudah kalian saksikan tadi, mana yang termasuk karya fiksi? Video pertama atau video kedua? Pertama. Kenapa? Kenapa video pertama disebut sebagai karya fiksi? Karena nggak nyata. Karena Nggak nyata. nggak nyata. Oke, legenda ya, betul sekali Mbak Isna dan Mbak Imel. Terus yang video kedua ini video apa? Ada yang tahu? Video biografi atau perjalanan hidup dari seorang B.J. Habibie. Nah, materi kita kali ini adalah mengenal karya fiksi dan unsur intrinsik dari karya fiksi. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, dalam pembelajaran hari ini, Ibu harapkan siswa dapat mengenal karya fiksi serta mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam karya fiksi serta mengidentifikasi unsur-unsur ekstrinsik yang ada di karya fiksi. Nah, biasanya itu kan kita mengenal karya fiksi itu sebatas ya sudah cerita khayalan saja, cerita imajinatif saja. Tetapi kita sering lupa bahwasanya di dalam karya fiksi itu terdapat unsur-unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik di dalam karya fiksi itu meliputi apa saja? Nanti akan kita bahas. Nah, dari pembelajaran kali ini kita diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam karya fiksi, sehingga ketika kita membaca karya kita tidak hanya mengetahui itu fiksi karena ya sudah itu tidak nyata, tapi kita juga tahu karena unsur-unsur yang ada di dalam karya fiksi tersebut. Nah, selanjutnya pengertian dari karya fiksi ini menurut Barat-Barat. Pengertian fiksi menurut Barat-Barat adalah karya sastra yang dibuat oleh pengarang dengan menggunakan imajinasi dan khayalan. Jadi, kata kunci dari karya fiksi ada di kata fiksi itu sendiri yang berarti fiktif atau tidak nyata. Karya fiksi merupakan karya yang hanya mengandalkan imajinasi atau daya imajinasi atau daya khayalan, betul sekali, Naja. Jadi di sini penulis hanya mengandalkan daya imajinasi dan daya khayalan saja. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa jenis dari karya fiksi. Yang pertama cerita pendek atau cerpen. Di sini sudah ada yang pernah membaca cerpen? Oke, yang kedua ada novel. Novel, kemudian roman, legenda atau cerita rakyat, dan dongeng. Nah, cerita pendek sebagaimana namanya, cerita itu hanya berkisar sampai 1000 atau kurang dari 10.000 kata. Nah, berbeda dengan novel itu jumlah halamannya jauh lebih banyak daripada cerpen dan ceritanya lebih kompleks. Kemudian yang selanjutnya ada roman. Selanjutnya legenda atau cerita rakyat. Cerita rakyat ini sebagaimana yang kita sering dengar, ada cerita tentang legenda Tangkuban Perahu. Nah, itu cerita rakyat merupakan cerita yang diturunkan dari lisan ke lisan.
Jadi tidak diketahui penciptanya atau penulisnya. Kemudian yang selanjutnya ada dongeng. Nah, unsur intrinsik dari karya fiksi yang pertama ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu apa sih? Tokoh itu merupakan pelaku di dalam cerita. Jadi tokoh merupakan pelaku yang ada di dalam cerita. Tokoh apakah hanya berupa manusia saja? Bisa berupa apa? Binatang, tumbuhan, bahkan bisa benda mati? Bisa tidak? Bisa ya, karena ceritanya cerita fiksi. Kemudian tokoh dan penokohan itu adalah dua kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Ketika pelaku di dalam cerita itu memulai adegan maka dia akan memiliki karakter, akan memiliki watak. Nah, itu yang disebut dengan penokohan. Yang selanjutnya adalah latar atau setting. Latar atau setting ini ada 3. Yang pertama ada latar tempat, kemudian latar waktu, kemudian latar suasana. Latar tempat adalah lokasi terjadinya sebuah cerita. Kemudian latar waktu itu merupakan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut, dan latar suasana merupakan suasana yang menggambarkan cerita itu seperti apa. Unsur yang selanjutnya adalah alur. Alur ini ada 3 jenis. Yang pertama alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu menceritakan sebuah cerita itu runtut berdasarkan kronologinya. Kalau alur mundur itu menceritakan cerita bisa flashback atau kembali ke masa lampau. Kemudian alur campuran adalah alur yang menggabungkan keduanya. Nah, yang selanjutnya adalah sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang dalam menceritakan peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Jadi sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, tahu contohnya Septi? Aku, betul sekali. Isna? Saya, betul sekali. Kalau sudut pandang orang kedua, Femas? Kalau Aji? Kami, iya betul sekali ya. Email. Kemudian sudut pandang orang ketiga, contohnya dia, ya. Terus unsur yang selanjutnya adalah dialog. Dialog merupakan inti di dalam karya fiksi, karena tidak akan berjalan suatu karya tanpa adanya dialog. Jadi dialog merupakan percakapan atau interaksi yang terjadi di dalam cerita. Nah, yang terakhir adalah tema. Tema merupakan ide pokok dalam suatu cerita. Nah, dari materi yang telah dipaparkan, apakah ada yang sudah ditanyakan? Tidak ya? Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Kalian akan berkelompok dan kelompok ini dinamakan dengan pos sastra. Nah, posnya itu akan terbagi menjadi 2, info 1 dan info 2. Dan ini merupakan kotak pos. Di sini Ibu akan membagikan kotak pos ini ke masing-masing kelompok, dan di dalam kotak pos ini ada kode yang bisa kalian pindai dengan ponsel. Nah, sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan minggu lalu, bahwasanya pembelajaran kita kali ini diperkenankan untuk menggunakan gawai ya, anak-anak. Punya foto-foto. Oke, untuk prosedur pengerjaannya di sini sudah disediakan kolom ya di lembar kerja peserta didik itu. Nah, nanti di dalam kotak pos ini kalian akan memindai kode batang. Nah, di situ nanti akan ada karya. Kalian baca karyanya, kemudian tentukan unsur intrinsik yang sudah Ibu jelaskan. Yang pertama ada tokoh dan penokohan, kemudian ada latar, kemudian ada alur dan juga tema, ada amanat, serta yang terakhir adalah tema. Jadi ada 5 unsur yang ditentukan dari karya yang kalian baca. Oke, butuh waktu berapa lama anak-anak? 30 menit cukup ya? Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, mulai pengerjaan ya.
Sudah selesai? Oke, kelompok pos 1 ini dahulu ya. Semuanya banyak? Ya. Udah jalan TikTok. Enggak. Silakan dibacakan hasilnya. Pokoknya Apa sih? Kalau kita dari kelompok 1, yeay. perkenalan dulu. Boleh? Perkenalkan saya Septi Febri. Saya Isna. Ada aja. Kamu yang dulu. Apa gimana? Jawaban nomor 1 untuk tokoh dan penokohan ada Randu dengan penokohan polos atau lugu, jujur, kemudian ada pemantau, kotak kalincik, kemudian alurnya alur maju. Lalu latar tempatnya adalah perpustakaan daerah, latar waktunya adalah pagi hari. Latar suasananya itu menyenangkan sama menegangkan. Amanatnya kita harus selalu berusaha memahami sesuatu sebelum menilainya. Temanya kekecewaan. Oke, terima kasih untuk Pak Satu. Tepuk tangan. Silakan kita kembali ke tempat duduk. Nah, dari karya sastra yang sudah kalian baca dan identifikasi tokoh penokohan, latar, serta alur, kemudian amanat dan juga tema. Dari kelima unsur tersebut, itu disebut unsur apa? Intrinsik, betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur ekstrinsik dalam karya fiksi. Nah, selain untuk unsur intrinsik, karya fiksi juga memiliki unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu unsur yang ada di dalam karya sastra. Kemudian kalau unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar karya sastra. Nah, unsur ekstrinsik dari karya fiksi yang pertama, hubungan pengarang dengan karya sastra yang diciptakan. Jadi antara pengarang dan juga karya sastra yang diciptakan itu ada hubungannya. Kemudian yang kedua, hubungan antara gagasan pengarang dengan karya sastra. Ide yang dimunculkan oleh pengarang serta karya sastra yang dihasilkan memiliki hubungan atau kaitan. Kemudian yang selanjutnya hubungan baik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya dengan karya sastra. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari pembelajaran kita pada hari ini kesimpulannya karya fiksi itu memiliki unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ada apa saja? Tokoh dan penokohan, kemudian alur, latar atau setting, amanat, dan tema. Kemudian ada dialog juga ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas struktur karya fiksi. Nah, karena hari ini tidak ada yang ditanyakan, sudah paham kan anak-anak? Sudah. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.